Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Afif dengan nomor NIM 4120024. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang i'rab demi memenuhi tugas UTS mata kuliah i'rab Al-Quran. Yang pertama itu adalah definisi dari i'rab Al-Quran sendiri. Menurut Ibnu Al-Jurumi, pada i'rab itu adalah huwa taghyiru awajizil kalimi liikhtilaf al-awamili ad-dakhalat 'alaiha lafzan aw taqdir, adalah perubahan yang terjadi di akhir kalimat karena berbeda-beda amil yang masuk mendahulunya baik secara tertulis maupun tidak. Kemudian lanjut kepada yang kedua, itu adalah penjelasan tentang i'rab Al-Quran. Perubahan atau kalimat karena berbeda amil yang mendahulunya baik secara tertulis ataupun tidak yang terjadi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian adalah urgensi dan dalilnya. Ilmu i'rab ini merupakan salah satu metode di dalam bahasa Arab yang mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari bahasa Arab ini merupakan bagian dari agama. Kemudian kedudukan i'rab ini sangat penting dalam menggali Al-Quran, dan jika tanpa adanya i'rab maka mustahil bagi seseorang untuk mengetahui kedudukan suatu kalimat dalam Al-Quran. Kemudian untuk mengantisipasi perubahan kalimat Al-Quran yang dilakukan oleh orientalis dan orang-orang yang akan ingin merusak Islam. Kemudian untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, yang artinya adalah sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian kita masuk kepada sejarah kelahiran dan perkembangan ilmu i'rab Al-Quran ini. Ilmu i'rab Al-Quran pertama kali muncul pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yang mana dikisahkan pada suatu ketika Abu Aswad Ad-Duali melihat Khalifah Ali sedang termenung memikirkan sesuatu. Maka ia mendekatinya dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang sedang engkau pikirkan?" Ali menjawab, "Saya mendengar di negeri ini banyak terjadi maka aku ingin menulis sebuah buku tentang teori-teori dasar-dasar bahasa Arab." Setelah beberapa hari, Abu Aswad mendatangi Ali dengan membawa lembaran yang berisikan tentang kaidah Islam, fiil dan huruf. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ketika Abu Aswad mendengar seseorang membaca ayat Al-Quran dengan mengkasrahkan lam pada kalimat ini, warasuluh, padahal seharusnya didomahkan. Atas kejadian itu, ia kemudian meminta izin kepada Ziyad bin Ani, gubernur Basrah, untuk menulis buku tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Oleh sebab itu, Abu Aswad Ad-Duali dikenal sebagai pelatak dasar ilmu i'rab, dan setelah itu banyak orang yang datang kepadanya untuk belajar ilmu qiraat dan dasar-dasar ilmu i'rab. Kemudian kita lanjut kepada hubungan i'rab Al-Quran. Hubungan i'rab Al-Quran dengan tafsir. Menurut Imam Az-Zarkashi, ilmu i'rab sangat besar peranannya dalam tafsir, karena tafsir tidak akan sahih jika tanpa ilmu i'rab. Oleh karena itu, kedua hal ini, i'rab dan tafsir, memiliki hubungan yang sangat kuat. I'rab akan menentukan bagaimana posisi suatu kalimat dalam ayat. Tanpa ilmu i'rab, maka kita tidak bisa menentukan posisi suatu kalimat dalam ayat Al-Quran. Dan tentunya hal ini akan berbuntut pada kesulitan kita dalam mencari makna ayat. Berikut ini adalah fungsi i'rab dalam penafsiran menurut Al-Zamakhsyari. Yang pertama itu adalah i'rab menyelaraskan makna sebagai penegas makna. Yang kedua adalah i'rab membantu pemaknaan agar makna dapat dipahami. Yang ketiga, i'rab dan makna sebagai akomodir qiraat. Yang keempat, i'rab sebagai alternatif penafsiran. Yang kelima, yang terakhir, yaitu i'rab diterjih berdasarkan makna. Kemudian adalah yang B, hubungan antara i'rab dengan mufassir. Dalam menafsirkan ayat Al-Quran, seorang mufassir tentunya harus menguasai bahasa Al-Quran itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab tidak terlepas dari yang namanya ilmu i'rab. Maka oleh karena itu, dengan mufassir memiliki hubungan yang sangat erat. Jika ada seorang mufassir yang tidak menguasai ilmu i'rab, maka dapat dipastikan tafsirnya dikerogi kesahihannya. Kemudian adalah metode i'rab dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ijmali, kemudian tafsili, tahsili, dan mawdu'i.
Selanjutnya itu adalah kita akan membahas syarat dalam pengirapan Al-Quran. Yang pertama adalah itu dawabit al-makna. Dalam poin pertama yaitu di sini dijelaskan memahami makna kata yang diirabkan baik dalam bentuk tunggal, frase, atau klausa. Yang kedua adalah menganggap makna dan i'rab menjadi satu kesatuan. Yang ketiga adalah kesesuaian i'rab dengan pemakaian kata oleh orang Arab. Dan terakhir adalah memfungsikan hubungan antar makna. Kemudian yang poin kedua adalah dawabit ar-rasm wal al-qira', yaitu aspek i'rab sesuai dengan tulisan pada mushaf Utsmani. Kemudian pendapat yang keluar dari ketentuan rasm Utsmani atau ditolak. Yang selanjutnya itulah apabila qiraah telah tetap dalam riwayat maka tidak boleh menolaknya. Kemudian adalah tidak menunggulkan salah satu qiraat yang mutawatir, mengunggulkan. Kemudian adalah poin selanjutnya dawabit al-sina'ah al-i'rabiyah. Pertama itulah harus menjaga kesahihan makna ketika mengi'rab, menghindari hal-hal yang masih samar, mengungkapkan i'rab dari jalur yang kuat, mengutamakan sisi yang bisa dikaji secara zahir, menyelesaikan hal-hal yang terkesan samar, mengutamakan yang tidak butuh takwil sebelum membahas yang butuh pentakwilan. Pembahasan kita selanjutnya itulah mengenai adab pengi'rab. Dalam poin A ini adab ilmiah wa fikriyah. Yang pertama adalah menguasai ilmu bahasa Arab dan seluruh aspeknya. Yang kedua adalah memiliki wawasan yang luas tentang ilmu Al-Quran yang diimplementasikan pada yang poin berikutnya itu adalah berhati-hati terhadap lahan atau cacat terhadap bacaan yang mutawatir. Kemudian menjadikan Al-Quran sesuatu yang pokok dan menjelaskan pada tulisannya jalur qiraat ayat-ayat yang diirabkan. Yang ketiga adalah memiliki wawasan ilmu syar'i, cakap dalam mengistinbahkan makna Al-Quran melalui nahwu. Kemudian menguasai perihal sebab perbedaan antar sesama ma'rib yang disebabkan oleh yaitu kemujizatan uslub Al-Quran, unsur pembentuk i'rab, simak, kias, dan istishab, perbedaan intelektualitas dan linguistik para ma'rib, melestarikan kebebasan berpendapat, dan mengungkapkan hasil pemikiran di kalangan ma'rib. Poin selanjutnya itu adalah B, adab talqi wa taqrir al-ahkam. Yang pertama adalah amanah terhadap ilmu dan memiliki sifat tawadhu'. Yang kedua, menuntut ilmu kepada ahlinya, kemudian memiliki perhitungan yang tajam, cermat dalam menetapkan hukum, kekuatan argumentasi dan analisa tentang i'rab, kemudian sistematis dalam menjelaskan hukum seputar i'rab. Poin selanjutnya itu adab usuliyah mustalahiyah. Yang pertama adalah menggunakan uslub yang jelas dan menghindari pemaksaan. Kemudian mengambil mustalah yang layak dengan kitab. Terakhir yaitu lentur dalam mengambil mustalah atau formula para mu'arib. Lanjut kita pada pembahasan selanjutnya adalah pembagian dari i'rab. Yang pertama adalah rafa. Isim-isim yang harus dibaca rafa. Yang pertama adalah fa'il, kemudian naib al-fa'il, mubtada, khabar, isim, khabar, inna, tawabi'. Kemudian isim tabi' ini adalah isim-isim yang hukum i'rabnya mengikut pada hukum i'rab kalimat yang sebelumnya, yaitu na'at, ma'tuf, taukid, badal. Kemudian kita masuk kepada yang selanjutnya, yang kedua adalah nasab. Nasab, isim-isim yang harus dibaca nasab, yang pertama adalah maf'ul bi, kemudian maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, hal, tamiz, munada, mustasna, kemudian isim inna, khabar kana, isim la nafiatul jins, tawabi'. Ya, ini adalah isim-isim yang hukum i'rabnya mengikut pada hukum i'rab kalimat yang sebelumnya, yaitu na'at, ma'tuf, taukid, badal. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah khafat. Isim-isim yang harus dibaca khafat atau jar. Yang pertama adalah isim yang dimasuki huruf jar. Yang kedua adalah isim yang menjadi mudhaf ilaih. Kemudian adalah tawabi'. Tawabi' ini adalah isim-isim yang hukum i'rabnya mengikut pada hukum i'rab kalimat yang sebelumnya, yaitu na'at, ma'tuf, taukid, badal. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab yang pertama adalah tanda-tanda rafa, yaitu yang pertama adalah dhammah. Dan tempatnya pertama adalah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas yang salim, fi'il mudhari' yang akhirnya tidak dimasuki oleh sesuatu. Yang kedua adalah waw, dan tempatnya jamak mudzakkar salim, kemudian isim yang 6,
Dan poin ketiga adalah alif, yang tempatnya itulah isim musanna. Kemudian yang keempat tetap nun, yang tempatnya itulah fiil yang 5. Kemudian kita masuk kepada yang selanjutnya, masih tanda-tanda i'rab, yaitu adalah tanda-tanda nasab. Yang tanda-tanda pertamanya adalah fathah, pada tempatnya ini isim mufrad, jamak taksir, fiil mudhari' yang akhirnya tidak dimasuki oleh sesuatu. Yang kedua adalah alif, dan tempatnya isim yang 5. Yang ketiga adalah ya, dan tempatnya isim musanna, jamak muzakkar salim. 4. Kasrah, pada tempatnya jamak muannas salim. Yang kelima adalah hadzaf nun, dan tempatnya itulah fiil yang 5. Kemudian untuk tanda selanjutnya adalah khafat atau jar. Yang pertama adalah kasrah, tempatnya adalah isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim. Yang kedua adalah ya, yang tempatnya ini isim musanna, jamak muzakkar salim. Yang selanjutnya isim jamak muzakkar salim, isim yang 5. Kemudian adalah fathah, yang tempatnya inilah isim yang tidak munsharif. Kemudian poin selanjutnya adalah tanda-tanda jazam. Yang pertama adalah sukun, tempatnya itu adalah fi'il mudhari' yang sahih akhir dan tidak dimasuki akhirnya oleh sesuatu pun. Yang kedua adalah hadzaf huruf illat, yang tempatnya adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dan tidak dimasuki akhirnya oleh sesuatu pun. Dan yang terakhir adalah hadzaf nun, pada tempatnya ini adalah fi'il yang 5. Mungkin sekian penyampaian presentasi dari saya demi memenuhi tugas, yakni ujian tengah semester i'rab Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.